Rutanya banyak banget. Tapi itu wajahnya mirip banget sama orang. Cuma wujudnya itu kera. Kera tapi gede. Kayak seukuran manusia dengan tinggi 158 cm. Ono kidung kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu, Sugeng Rahayu semuanya. Nah, semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi dengan saya Bara Balakarsa dalam channel Aksara Karsa. Nah, kali ini kita cerita gunung. Cuma bukan solo hiking Arjuno. Ini cerita dari kembali lagi DM Instagram. Tapi yang DM saya kenal, cukup kenal ya karena udah ketemu langsung. Nah, apa ya? Gimana? Saya mau cari nama samaran apa ya? Pele aja, Pele. Sebut aja namanya Mas Pele ya. Tapi kalau pakai R tak tabukin nanti. Pele, Pele pokoknya. Pakai R tak tabukin. Karena yang itu perusak lereng. Apa penghancur lereng gitu. Apa sih namanya? Guys, ibu lah pokoknya lagu gitu. Nah, Mas Pele ini bercerita tentang pendakiannya di gunung mana itu yang Wonosobo mana Mas? Wonosobo. Gunung Wonosobo mana? Perahu. Oh iya, perahu ya. Ini kameramennya baru. Maaf. Nah, di situ Mas Pele bercerita tentang pendakiannya, di mana pendakian ini katanya cukup mistis gitu kan. DM bahkan sampai teleponan sama saya ngomong, ya gimana ya Mas, kalau orang awam dikasih lihat kayak gitu mungkin muntah darah katanya, bahkan sampai pindah agama. Pindah agama nggak mungkin gitu kan, ya mungkin ketakutan aja, nggak mungkin sampai pindah agama gitu kan. Masa lihat kayak gitu langsung pindah agama, nggak mungkin. Oke, kita langsung ya ceritanya, karena emang nggak perlu basa-basi lagi, nggak perlu panjang-panjang lagi, kita langsung aja ke cerita ya. Mas Pele ini mendaki ke gunung, mana tadi, Gunung Perahu. Sianya nggak bisa saya sebutin, pokoknya sianya ini gitu kan. Nah di situ Mas Pele ini di WA sama temennya. Pel, kamu mau nggak nganterin tamu? Jadi totalnya ada 15 orang. Nah cocok gitu kan, karena itu kan habis lebaran kurban kalau nggak salah, Idul Adha. Nah di situ Mas Pele udah sebulan nganggur. Di situ Mas Pele seneng lah, wah dapat duit nih gitu kan. Pikir Mas Pele gitu kan. Akhirnya Pele dari mana ya? Daerahnya Samarinda nih. Pokoknya daerah pantai utara gitu kan. Mas Pele dari pantai utara langsung ke Gunung Perahu. Ya ini. Nah di situ ketemulah sama temennya satu orang yang emang udah di belakang itu ada beberapa tamu yang disebutin tadi. Di situ Mas Pele nggak tahu kenapa, nggak tahu karena tamunya ini requestnya agak aneh. Anehnya di sini adalah tamunya ini bawa daging mentah yang benar-benar emang itu masih ada darahnya. Terus bilang gini tamunya, Mas, tolong dong, kita nanti bisa nggak sih barbekyuan di atas? Kata tamunya, karena emang tamunya itu ya mungkin seperti golongan dikira doro. golongan atas gitu. Ya mungkin orang-orang berduit lah, katakanlah seperti itu ya. Di situ tamunya Mas Pele ini bawa kresek yang emang itu dibuka ya benar-benar daging, totalnya hampir 5 kilo. 5 kilo mau ngapain sih 5 kilo dibawa ke gunung barbekyuan gitu ya bener 14 orang gitu kan. Nah total itu kan 14 orang,
Mas Pele sama Mas Polo gitu kan. Sahabatnya sebut aja Mas Polo. Nah, Polo dan Pele ini akhirnya ya udahlah, udah bawa daging dan sempet tanya sama Basecamp, ya nggak apa-apa Mas, tapi hati-hati gitu kan. Sebenarnya ada keraguan dari pihak Basecamp dan pihak perizinan, kok bawa daging gitu kan. Tapi ya udahlah, karena tamunya juga nanti takutnya tamunya ribet gitu kan, karena memang udah request seperti itu mau barbekyuan dan bumbunya pun udah disiapin sama tamunya gitu. Tinggal nanti Mas Pele sama Mas Polo itu yang bakar dagingnya. Singkat cerita, kemudian mereka 14 tamu dan juga 2 guide gitu naik. Jadi kan Mas Pele ini kerjaannya jadi porter sekaligus guide, cuma jalannya duluan loh, karena porter itu jalannya pasti duluan biar bisa pasang tenda dan lain-lain. Nah, Mas Polo ini nemenin dan jadi swiper buat mastiin gue gak ada yang tertinggal satu orang pun di belakang gitu. Itu tugasnya udah beda nih, swiper sekaligus guide. Terus Mas Pele ini porter sekaligus guide juga, jadi 2 guide dengan kerjaan yang dibagi. Di situ singkat cerita Mas Pele udah sampai duluan. Beliau mendirikan tenda 1, 2, totalnya udah 4 tenda karena tasnya lumayan gede. Saya udah lihat tasnya gede banget dan sempet naik bareng juga sama Mas Pele, emang tasnya gede banget. Buat tasnya itu tas porter ya. Nah di situ udah 4 tenda terpasang. Nah tenda udah kepasang, terus Mas Pele juga siapin ya tempat buat barbekyuan, dagingnya dikeluarin, beberapa memang logistik juga dikeluarin di situ. Kemudian tamu yang lain sudah datang 1, 2, 3 sampai udah dihitung, oh udah bener ya, udah komplit ya, udah gitu kan. Rehat gitu kan. Mas Pele ini sampai sore gitu kan, sore hari udah sampai karena mereka naiknya itu agak siang dan naik di perahu kan nggak butuh waktu yang lama lah, ya mungkin beberapa jam udah sampai lah gitu, nggak seperti gunung-gunung tinggi yang lain gitu yang bisa sampai puluhan jam, bahkan mungkin ya bisa lama lah pokoknya. Tapi gunung perahu ini treknya nggak terlalu sulit dan juga medannya nggak terlalu curam dan lebih cepat gitu kan, karena nggak terlalu tinggi banget lah. Di situ udah kumpul. Nah di situ Mas Pele ini masak, tapi nggak bakar-bakar, belum barbecue. Mas Pele masak soto dengan daging yang dibawa itu, direbus kemudian disuwir, digoreng, jadi soto gitu kan. Akhirnya makan bareng-bareng sampai maghrib, terus istirahat lagi dan ngobrol-ngobrol dengan yang lain sampai itu waktu udah jam 7 lebih, jam 7 malam mau setengah 8. Salah satu tamu yang itu bawa daging itu yang request gitu kan mau barbecue itu bilang, Mas ayo sekarang aja kita barbekyuannya gitu kan, ucap salah satu tamu. Ya Mas Pele karena itu udah tanggung jawab Mas Pele dan mengiyakan bahwa malam mau barbecue, ya udahlah disiapin bumbu barbecue dan juga yang buat bakar-bakar itu kan. Ya tapi sebelum itu kan pasti ada izin dari Basecamp, barbecue boleh nggak, boleh gitu kan. Dan di situ ketika bakar-bakar daging yang mungkin ya tadi sempat nyebutin berapa kilo gitu kan, itu cuma kemakan 1-2 kilo, sisanya nggak kemakan. Terus Mas Pele bingung, aduh ini dagingnya masih banyak loh, daging semua ini. Ya karena Mas Pele masih lapar gitu kan, Mas Polo juga lapar, tamu-tamu udah capek dan ngobrol bahkan udah nggak mau tambah lagi. Mas Pele bakar lagi, baunya harum banget, bahkan mungkin ada orang yang lewat gitu kan, wah Mas bakar-bakar ya gitu kan, wah enak nih udah menunya barbecue gitu kan. Ada beberapa pendaki yang bilang kayak gitu yang lewat gitu kan. Nah akhirnya
1 kilo doang yang bisa dihabisin sama Mas Polo sama Mas Pele, masih sisa. Sampai itu jam 10 lebih begitu bakar-bakarnya. Bahkan sampai Mas Pele bakar sendiri nyampe setengah 12. Di situ Mas Polo itu udah, aduh ngantuk banget nih Pel, mau tidur ya. Kalau kamu mau bakar-bakar sendiri ya, capek banget sumpah. Apaan sih, nemenin nggak mau. Oh juga besok bawaanmu paling enteng gitu kan, ucap Mas Pele pada Mas Polo. Mas Polo bodo amat gitu kan. Masuk tenda, samping tenda logistik, karena Mas Pele itu milih tenda sendiri itu kan, tenda logistik buat tidur sendiri ya. Jadi situ Mas nanti tidurnya Mas Pele. Biasa seperti itu. Nah di situ Mas Pele masih sibuk bakar-bakar, makan daging gitu kan. Bahkan yang tadinya kenyang gara-gara emang nggak mau bawa daging lagi buat turun, mau dihabisin sekalian gitu kan, tapi mampu nggak perutnya gitu kan. Tapi ya dipaksa gitu kan. Tapi setelah itu yang menunjukkan pukul 12 ada hal yang di situ. Ketika Mas Pele kan sambil ngopi ya, sebelum ngopi itu dia air terus dia ngecor kopi gitu kan, bikin kopi 1 gelas. Ada suaranya kayak suara orang yang ya aneh gitu. Dan suara itu kayak nggak jauh, cuma di samping-sampingnya aja. Dan benar, ketika Mas Pele nengok kiri, itu ada yang duduk. Ada yang duduk. Wujudnya apa? Saya perhatiin seceritanya Mas Pele. Jadinya gini, sambil pegang kaki, tapi mukanya aneh. Mukanya itu mirip kayak manusia, tapi bukan. Ya, apa ya, banyak kayak apa sih namanya, kerutan gitu. Kerutannya banyak banget, tapi itu wajahnya mirip banget sama orang. Cuma wujudnya itu kera tapi gede. Kayak seukuran manusia dengan tinggi 158 cm. Lumayan tinggi loh itu buat kera. Mas Pele udah feeling. Cobalah dikasih rokok. Kalau emang mau rokok, malah kejadian nih gitu kan. Pikirnya Mas Pele, karena udah mikir Mas Pele gitu, karena udah sering banget kejadian yang nggak bener kayak gini panjang hidup Mas Pele. Rokok dinyalain, kemudian nih rokok gitu kan, kalau mau ngerokok gitu kan, santai tapi ya agak nyimpen takut sih Mas Pele. Langsung diserbu rokoknya dan disedot. Mas Pele batin, asem, malah jadi-jadian, apes gitu kan batinnya Mas Pele. Kemudian rokok habis, nyuara, ini rokok habis ya, itu bersuara lagi kayak gitu. Aduh. Dan itu ketika Mas Pele mau nyeruput kopi, bersuara kayak gitu. Minta kopi, bentar. Ternyata pikiran Mas Pele mikir, gimana ya bahasanya? Mas Pele mikir nih, pengen kopi, ya udah, tak buatin. Dibuatin kopi, dikasih, diambil, diminum. Bener-bener mah, ya gitu, mau kok mau. Mas
Pele masih bakar-bakar kan. Ya nggak mau apa ya, nggak mau, kayak mau pergi tuh kayak dialang-alangin gitu, karena emang ya gimana ya, tuh keranya di situ, yang tendanya Mas Pele juga di situ, harus ngelewatin kera itu baru bisa ke tendanya. Nggak bisa dong muter juga, nggak bisa, karena emang itu pinggirnya udah curam banget. Itu ya udah Mas Pele bakar-bakar, nanti bakar-bakar juga pergi sendiri gitu kan. Tapi ada yang aneh, ketika Mas Pele mau makan daging, suaranya lagi-lagi kedengeran gitu. Kayaknya nih mau daging nih gitu. Mikir gitu. Yang itu yang terlintas di pikirannya Mas Pele, mau daging lagi, malah jadi-jadian banyak mau gitu. Itu dibakar, ditaruh piring, dikasih, dimakan, udah habis, bakar lagi. Itu sampai dari jam kata Mas Pele ya, itu dari jam 12 sampai mau subuh, daging sampai habis. Dan itu masih ya mungkin masih 2 kiloan ya, masih 2 kilo kalau nggak salah, masih 2 kilo kata Mas Pele. Itu sampai habis, dan Mas Pele nggak makan, yang makan si kera jadi-jadian. Di situ ketika mau dikasih yang terakhir ya, udah mau subuh, ada azan gitu kan, mungkin ya nggak tahu Mas Pele itu dengar suara azan gitu kan, udah hilang, nggak ada. Kera yang mukanya itu mirip banget sama manusia yang udah tua mungkin kan, karena kerutannya banyak, udah nggak ada. Mas Pele makan, kemudian tidur. Dan ketika Mas Pele udah tidur, ya mungkin nanya perasaan Mas Pele kan sekelebat tidur gitu kan, bentar banget tidur, tapi enggak, ada suara yang kayak nyuruh Mas Pele bangun, Pel bangun, Pel bangun, Pel. Ya Mas Pele kaget dong, langsung bangun. Terus Mas Polo ini bilang, Pel, kok lu bisa tidur di sini sih, Pel? Lah kok tidur di sini ngapain? Kan aku tidur di tenda gitu kan. Tenda apa? Lu di luar gitu. Lah di luar, malah di luar. Tapi ketika Mas Pele masih dengan ya mukanya masih muka-muka orang baru bangun tidur ya, masih ngumpulin nyawa gitu kan, itu bener itu kan, cuma di matras, dan ya tendanya udah berak-abrikan gitu, udah berserakan kemana-mana, bahkan ya logistik itu udah berserakan di mana-mana. Apaan sih ini, kok bisa kayak gini sih, Pel? Lu ngapain aja, Pel? Berantem sama apa, Pel? Ucap dulu sama ke Pele gitu ya, ngapain, nggak ngapa-ngapain kok gitu kan, tadi malam pasti dapet hal aneh-aneh nih gitu kan. Iya nanti tak ceritain di bawah aja lah gitu kan. Nah di situ Mas Polo sama Mas Pele nggak mau gitu, masalah Mas Pele ini tidur di luar gitu, dan tendanya itu udah kayak diserang babi hutan gitu kan, bener udah robek-robek dan juga berserakan kemana-mana itu logistik gitu kan. Jadi kira babi hutan kan mungkin. Tapi di situ Mas Pele cuma ya mikir, jangan-jangan ini ulah setan tadi malam gitu. Mas Pele cuma mikir kayak gitu. Dan akhirnya ya mau siang gitu kan, setelah menikmati keindahan di perahu, packing, kemudian turun. Barulah di bawah itu Mas Pele cerita bahwa tadi malam itu ada kera yang gedenya mungkin sebesar manusia gitu kan. Dan itu diceritain dari awal, dikasih rokok mau, dikasih kopi mau, dikasih daging pun mau. Bahkan Mas Pele bakar-bakar dari jam 12 sampai jam ya mungkin mau subuh, jam 4 lebih. Dan disitu nggak ada pendaki satupun yang bangun, hanya Mas Pele yang masih terjaga sampai waktu itu. Dan disitu ada satu tamu yang ngaku bahwa dia haid, dan itu pembaliknya itu dikasih di samping
logistik deket sampah. Dan bener sih, sampahnya juga udah abrak-abrikan, bahkan tenda logistik dan tendanya Mas Pele pun udah compang-camping gitu. Nah di situ Mas Pele cuma mikir, ya nggak cuma dagingnya aja yang bermasalah gitu kan, tapi ada tamu yang haid tapi nggak bilang. Cukup aneh juga gitu kan, mikir Pele. Terus akhirnya Mas Pele tanyalah ke salah satu teman yang emang itu jaga, di sini emang nggak boleh ya bawa daging seger? Katanya sih nggak boleh gitu kan. Ya, pokoknya yang memang itu darah-darah yang masih seger itu nggak boleh diangkat naik ke atas gitu. Katakanlah ya daging yang masih emang itu baru gitu, yang masih ya pokoknya yang mentah gitu kan nggak boleh. Akhirnya disitulah perjalanan dari Mas Pele berakhir. Dan alhamdulillah selamat semua, cuma Mas Pele dikasih peristiwa atau pengalaman yang agak nyentrik seperti itu. Oke, kesimpulan di sini. Dari cerita Mas Pele tadi ya, kita rangkum. Mas Pele naik bawa tamu, dipaksa buat bawa daging seger. Totalnya mungkin berapa, 5 kilo ya? 5 kiloan. 5 kilo, cuma mungkin 1 kilo atau 1,5 kilo yang dibakar di atas, dan sisanya itu dimakan lagi sama Mas Pele sama Mas Polo. Itu masih sisa lagi. Akhirnya karena nggak mau bawa turun daging segar lagi gitu kan, ya karena amis mungkin kan, itu dibakar lagi. Malah dapat peristiwa yang aneh, dimana ada kera yang menyerupai manusia gitu. Kera yang mukanya menyerupai manusia, cuma dengan kerutan-kerutan yang banyak. Dan ketika dikasih rokok mau, dikasih kopi mau, dikasih daging itu mau, bahkan sampai nambah-nambah. Pele bakar itu barbekyuan dari jam 12 sampai mau subuh. Dan ketika dilihat udah hilang. Ternyata gitu, pas tanya di bawah sama temennya yang jaga base camp, bahwa di perahu itu ada beberapa syarat yang mungkin nggak boleh bawa daging segar ke atas, dan ada juga mungkin kesalahan dari pihaknya Mas Pele nggak teliti. Ada tamu yang haid, dan itu darah haidnya dibuang sembarangan. Itulah akhirnya dapatlah pengalaman seperti itu. Tapi saya nggak tahu juga sih apakah di perahu itu ada larangan nggak boleh bawa daging segar ke atas. Saya kurang tahu juga. Nah, bagi yang mungkin tahu daerah perahu itu boleh bawa daging segar atau enggak, itu bisa nanti komen di bawah gitu. Jangan lupa buat like dan subscribe, share juga jika cerita ini kocak buat kalian semua. Oke, itu hanya cerita pendek yang bisa saya ceritakan di sini. Kita dari Pele yang DM saya di Instagram. Oke, jazakumullah khairan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Bara Karsa. Sampai jumpa di konten Aksara Karsa selanjutnya. Matur nuwun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.